ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Amma ba'du, yang saya hormati Al-Ustadz Haji Nasir Wahid SAGMAG, yang saya hormati pengurus Ikatan Haji Kabupaten Karanganyar, yang saya hormati Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama tholabul ilmi di hari Ahad Legi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali saya matur, mari bersama-sama tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan inayah, utamanya kesehatan. Dan alhamdulillah, insya Allah di pagi hari ini Allah masih mengasihi kita, menyayangi kita, diberikan nikmat untuk iman dan Islam. Dan alhamdulillah bisa mendorong di masjid taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu limpahkan kepada uswah junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang istiqomah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu saya sampaikan kegiatan pada pagi hari pengajian rutin Ahad Legi yang insya Allah penyelenggaranya Ikatan Haji tahun 2016, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Ana Hanifah. Waktu sepenuhnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib a'idha mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz bal kadzabu bil haqq law lamma ja'ahum fahum fi amrin marij afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij
وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ketua IPHI Kabupaten Karanganyar bersama pengurusnya. Yang saya hormati Ustaz Nasir Wahid SAG MAG yang kami hormati, panitia penyelenggara jamaah haji tahun 2016 yang saya hormati, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul di IPHI Kabupaten Karanganyar ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya memastikan Pak Ketua Pak Sugeng Raharto karena beliau hari ini ada kegiatan di Banyuwangi, sehingga saya mewakili beliau untuk menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengajian pada pagi ini, memang kami dari rombongan SOC 20 tahun 2016 memang ke Hutan Sampur untuk melaksanakannya. Tetapi pelaksanaannya ini kemarin baru saya di WA Pak Agus dan Yul Sewu, saya ya agak kaget dan Yul Sewu spontan kami koordinasikan dengan Pak Sugeng dan Bu Harmini, sehingga pelaksanaan ini mungkin kegiatan atau pelaksanaan pada pagi hari ini kurang bisa maksimal. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebulus-bulusnya. Dan juga kami dari panitia penyelenggara angkatan tahun 2016 jamaah haji hajah 2016 mengucapkan sugeng rawuh. Mudah-mudahan dengan kerawan Bapak Ibu sekalian nanti dan dengan diperdan pengajian oleh Pak Ustaz Nasir Wahid ini nanti akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mari kita sama-sama dan bersama-sama saling mengingatkan, saling memberi masukan apa kekurangan kita untuk menuju yaitu mempertahankan kemakmuran haji kita, dan mudah-mudahan nanti kita semuanya sowan hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, tidak kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hadir Ustaz Bapak Nasir Wahid, yang kami hormati Bapak pengurus IPAI daerah Kabupaten Karanganyar, serta juga anggota IPAI angkatan 2016 yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada pengajian pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita tidak lupa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul bersilaturahmi bersama-sama di gedung IPAI Kabupaten Karanganyar, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat semoga selalu kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga di yaumul kiamat nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mewakili Bapak Ketua karena Bapak Ketua pada saat ini tidak bisa hadir secara pribadi karena sedang ada tamu rektor dari UGM di rumah dinas. Untuk itu dia berpesan untuk saya mewakili pada jamaah haji pada pengajian Ahad tadi di pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pengurus mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih bahwa Bapak Ibu semuanya telah aktif untuk mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh IPAI setiap Ahad pagi, yang pada pagi hari ini yang mendapat tugas untuk penyelenggaraan adalah Haji Angkatan tahun 2016. Terima kasih pada segenap pengurus Haji Angkatan 2016. Semoga dengan penyelenggaraan ini amal ibadahnya bisa diterima oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di IPAI ini banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian, yaitu hampir setiap minggu pengajian di 17 kecamatan yang waktunya tentunya secara bergilir sesuai dengan jadwal dari masing-masing kecamatan cabang di IPAI Kabupaten Karanganyar. Namun di gedung IPAI ini setiap Sabtu Pon itu juga ada pengajian, yaitu pengajian Korps Balet. Ini diikuti semua anggota IPAI, terutama calon atau yang sudah ustaz untuk bisa mengikuti pengajian di Sabtu Pon ini. Jadi tiap cabang diwajibkan untuk mengirimkan sekitar 5 atau 10 orang untuk mengikuti pengajian Sabtu Pon tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi ustaz-ustaz. Mungkin masih ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang itu bisa mengikuti kajian pada Sabtu Pon tersebut. Kemudian pada Ahad Legi ini adalah merupakan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh IPAI Kabupaten Karanganyar. Adapun penyelenggaranya adalah urut dari angkatan-angkatan. Ini sudah ketiga kalinya diadakan, yang kebetulan pada pagi hari ini adalah angkatan haji 2016. Untuk mungkin 2 bulan depan itu haji angkatan 2015. Kalau mungkin gedung ini belum dibuka, mungkin akan diadakan pengajian tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa rencana mungkin bulan Februari ini gedung ini akan dibuka, sehingga mungkin segala kegiatan nanti dilihat saja mana yang bisa perlu diadakan.
Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Jumat kemarin alhamdulillah pengurus Majelis Taklim Perempuan telah dilantik oleh Bapak Ketua, yang tentunya pada pelantikan tersebut dihadiri kurang lebih, kalau saya tidak salah itu 350, karena saya itu 300 terus lupa terus, ya mungkin kurang lebih 350 peserta, karena semua cabang NTP yang ada di 17 kecamatan itu diharapkan mewakili pada acara pelantikan majelis taklim tersebut. Kemudian di PAI juga ada majelis zikir perempuan. Ini ya juga mulai menyelenggarakan pengajian, sudah 2 kali Pak ya, 2 kali mengadakan pengajian. Maka monggo bagi ibu-ibu untuk semuanya bisa mengikuti pengajian-pengajian tersebut apabila longgar. Karena setelah kita menunaikan ibadah haji itu, ternyata kita tidak bisa berdiam diri. Setelah menunaikan ibadah haji, tentunya banyak hal-hal yang harus kita lakukan, seperti halnya kita melakukan pengajian-pengajian seperti yang diselenggarakan oleh PAI pada pagi hari ini. Semua kegiatan hendaknya bagi hajah dan haji itu diikuti bersama-sama, karena ini akan menambah wawasan kita di bidang agama Islam. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang mohon maaf pengetahuan agamanya masih kurang, tentunya dengan sering mengikuti pengajian ini akan bertambah pengetahuan di bidang agama Islam. Bagi bapak-bapak yang sudah ilmu agamanya sudah mendalam, tentunya dengan mengikuti pengajian semacam ini akan merefreshing ingatan kita untuk selalu ingat pada ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pengajian semacam ini monggo kita lestantunakan, kita uri-uri, karena ini adalah milik kita bersama, sehingga kita perlu untuk mengajak teman-teman baik yang sudah haji atau yang belum menunaikan ibadah haji untuk selalu mengikuti pengajian yang diadakan oleh IPAI Kabupaten Karanganyar. IPAI yang ada di Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan pengajian ini tidak hanya diikuti oleh anggota yang sudah menunaikan ibadah haji, tapi siapapun boleh mengikuti, artinya bisa untuk umum, karena dimaksudkan bagi Bapak Ibu yang menghadiri pengajian di IPAI ini lambat laun imannya makin bertambah, sehingga bisa entah tahun berapa ada niat untuk menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Haji Angkatan 2016. Ini jumlahnya berapa ya Pak? Mungkin dia 200-an ya Haji 2016 itu, namun yang hadir ini hanya beberapa, itu sudah tidak masalah, banyak yang hadir ya Ibu. Untuk itu nanti untuk pengajian selanjutnya kami harapkan bisa mengikuti pengajian di IPAI ini tiap Ahad lagi, sehingga demikian IPAI ini akan menjadi ramai, menjadi lebih maju seperti yang sudah kita laksanakan. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya tutup, marilah kita mengucapkan ya IPAI, yaitu kalau saya mengucapkan IPAI di Jawa Jaya, kalau saya mengucapkan IPAI Kabupaten Karanganyar, kita jawab harus sehat. IPAI Jaya. IPAI Kabupaten Karanganyar harus sehat. Matur nuwun. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon maaf apabila dalam sambutan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Pak Ketua IPM tadi sambil kita merenungkan saat-saat 2016 kita melangsungkan untuk tidak haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kirang semangat. Di suara ini kirang semangat. Karena panggilan ini semangat karena dipanggil untuk tidak haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rasanya Ka'bah itu harapan. Masya Allah. Aku berikan diri. Semoga sehat sedoyo dan segera bisa berjumpa lagi dengan Baitullah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak, Ibu pengurus IPHI Kabupaten Karanganyar rahimahullah, Bapak Ibu Hajah pengurus IPHI angkatan 2016 rahimahullah, dan hadirin pengajian IPHI Kabupaten Karanganyar rahimahullah wa hadakumullah. Pertama-tama marilah kita memuji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat dan dayanya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan rutin majelis taklim di Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Karanganyar dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semakin menambah semangat, semakin bertekad terus untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan berusaha menjadi hamba yang mutakin. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kita selalu sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap menjadi umat Muhammad di dunia adalah akhirah. Amin. Bagi rahimahullah, mohon maaf pada kesempatan kali ini saya pagi ini berani di mimbar untuk memberikan sebuah kata atau kalimat kepada Bapak Haji dan Wajah semuanya yang sudah senior, yang sudah berkali-kali untuk tidak haji, untuk umroh ataupun haji. Namun karena ada kalimat yang mengatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr, karena kita pun diperintahkan untuk saling mengingatkan
untuk saling memberi nasihat tentang kebaikan dan memberi nasihat tentang kesabaran. Untuk ini kami mohon izin apa yang akan saya sampaikan nanti kalau itu sudah sering disampaikan, ini adalah sebagai kabar untuk mengingat kembali. Apabila yang saya sampaikan nanti ternyata belum pernah didengar, itu insya Allah semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya perantara biasa yang masih banyak kesalahan dan dosa. Untuk itu mohon izin, hari ini saya akan menyampaikan tema yang saya temukan habis sholat subuh tadi, karena kemarin saya dikabari sama Pak Haji Agus untuk isi ngaji. Kalau kaget, kalau terang-terang penak-penak asal ini buat dengan acara kan ini pun penak. Ternyata ada tugas yang memang sudah lama, cuman karena di HP itu kalau sudah tumpuk-tumpuk hilang, kalau nggak diingatkan mesti lali. Itu sing nom gampang lali, nopo mulai sing sing saya nom. Ya karena zaman milenial itu kan luar biasa, karena kita dituntut untuk menjadi mengikuti mereka. Di zaman milenial kita menjadi orang yang trans milenial. Jadi ditransfer orang tua sendiri diajari nyekel HP, sekarang kita dipaksa untuk dudul HP tiap hari. Kalau zaman singkat nom-nom itu pun biasa, soal tua itu lagi gagap. Dan alhamdulillah sekarang semakin bisa, semakin mudah, semakin rajin nge-share untuk sama-sama tausiah. Sehingga alhamdulillah sekali kita bisa bertemu offline, gitu ya, bertemu offline. Karena sekarang itu kan trennya online, gitu. Di pengajian itu kabeh online, gitu. Jadi sekarang trennya online dan offline. Nah karena bisa online, maka semua jadi online. Ngaji pun online, masak pun online, gitu. Jadi sekarang masakan online itu, masak, buka aplikasi, datang sendiri mateng. Ini kan online di zaman sekarang, masya Allah. Halnya dengan online itulah menganggap bahwa pertemuan offline nggak penting, online aja iso. Untuk ngaji dong IPI pada ngopo ngaji di minum HP iso ini kan sekarang gitu masalah. Tetapi lupa bahwa ada pertemuan yang disampaikan oleh Rasulullah, sapa wonge sing gelem nekani majelis taklim, majelis ilmu, maka setiap langkahnya adalah menggugurkan dosa-dosa. Masya Allah. Bapak saat ini belum berlaku, Pak, mobil motor. Nanti umur, ya, zaman milenial tadi ono-ono kan, dikasih kesempatan, tekonnya sih pernah lalu kalau Pak mobil itu atau yang laku nih. Berarti pelaku ini kita sidik dari pintu rumah sampai pintu mobil, ya tidak. Itu maksudnya langkah itu adalah jarak. Semoga kita yang hadir di sini selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan besok kita masuk surganya Allah bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kali ini adalah saya akan menyampaikan tentang upaya melestarikan kemakmuran. Mohon maaf, saya tuh lupa kalau di sini ada LCD, jadi kalau bisa kan kalian bisa tak besar buat PowerPoint biar lebih kelihatan menarik. Tapi itu hanya tulisan saja biasa. Ono bikin atau di sini gitu ya. Ya artinya nanti kalau ini mau dipakai untuk disampaikan ke orang yang orang lain, bisa nanti kita share karena sudah dalam bentuk file. Berdasarkan surat Ali Imran yang tadi saya sedikit cuplik, ini mungkin kita baca ulang. Saya harus pakai kacamata karena memang sudah usia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man taqallahu kana aminan. Di sini padanya terdapat tanda-tanda nyata. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah sampai ke Baitullah. Ketika kita sampai ke Baitullah, kalimat ini bisa kita buktikan. Al-Quran mengatakan bahwa padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Apa tanda-tanda yang nyata itu? Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Apa yang terjadi di maqam Ibrahim? Kemudian mulai itu maqam Ibrahim maupun itu jadi ngerti. Tak kira maqam itu pada bulan ini kalau ini. Ternyata maqam itu adalah apa? Batu, ya, batu
yang ada di sebelah Ka'bah itu yang dikurungi itu watu gitu. Tapi apa yang kita amati di sana? Yang kita amati adalah batu itu ngecap apa? Kaki gitu, ngecap kaki. Coba saya tinggal di batu yang bisa ngecap kaki. Ya masih angel kan teman-teman. Batu ngecap kaki itu gawe piye. Zaman now, zaman milenial ini sakit mawon, ya jadi bener sakit di sel. Ini nyata untuk apa namanya cor-coran itu bukan cor-coran asli batu. Nah cor-coran itu semen, ngomong zaman dia soal semen kering itu nyata Pak. Batu itu ngecap kaki. Menurut cerita dalam sejarah, kakinya itu adalah kakinya Nabi Ibrahim. Kenapa itu kakinya Nabi Ibrahim? Kakinya Nabi Ibrahim ketika akan bangun Baitullah. Itu ada yang menceritakan ketika Nabi Ibrahim diminta untuk membuat Baitullah, rumah Allah di situ, dia membuat semakin tinggi itu dia nggak nyampe, bisa jadi waktu nggak nyampe, kemudian Allah menurunkan batu dari surga. Terus tumpaki dan batu itu naik turun. Koyok ini batu ini pun cerita mungkin nyatanya berikut ini ceritanya begitu. Maka kemudian diteruskan walillahi ala nasi hijjul baiti man istaqa'a ilaihi sabila. Bapak Ibu rahimahullah, dengan dia tidak haji tahun 2016 walillahi, kalimatnya walillahi. Ingat betul, walillahi itu artinya apa? Walillahi lillah ge Pak Ebul ge walillahi dan untuk Allah. Kamu tidak pergi telat nanti ya untuk Allah. Orang berbeda numpak itu orang berbeda kancane. Nah walillahi artinya apa? Ketika kita dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, itu walillahi, semua adalah untuk Allah, karena yang memanggil kita adalah Allah. Saya percaya dengan itu. Waktu itu dianggap biasa, dianggap sepele mawon. Sepelenya apa? Dengan bayar itu kalau tidak salah tahun 2016 itu bayar apa? Bayar UN-nya tahun berapa? Tahun 2010, 2011 ya? 2011 Anda bayar ONH, dapat panggilan tahun 2016. Cetak banget, saya dulu lebih cepat lagi. Tahun 2008 bayar, 2010 berangkat. Cetak mulai bareng saat ini. Sekarang berapa Bu? 30 tahun Karanganyar. Jadi lagi Pak Jat tadi kalau daftar kasih Pak 30 tahun yang akan datang. Kalau itu 30 tahun wes kita dobo Masya Allah bersyukur betul. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memanggilku ya Allah pada tahun 2016, semua karena-Mu ya Allah. Kalau tidak Kau panggil, tidak akan mungkin saya sampai sana ya Allah. Buktinya tanggalku ya Allah, nanti mati harus Kau pangkat 2020. Oke, 2020. Siap makan dereng. Mundur dari 2021. Makan klik betul. Betul, bakal mulai. Terus kemudian 2020. Masya Allah, wis nunggu 9 tahun, isih ditambah 2 tahun deg-degan. Masih 9 tahun sudah deg-degan itu, biasa mawon nggak ada yang kayak gitu. Dan begitu dapat porsi, lunasi, wis mulai deg-degan malah batal. Masya Allah, sakit tadi Bu, sakit. Tetapi itulah walillah, semua adalah karena Allah.
Maka bersyukurlah kita sudah dipanggil oleh Allah pada tahun 2016, ada yang 2017, ada 2018 gitu ya. Ada yang 2019 mungkin ya, ada yang 2015, ada yang sebelumnya. Alhamdulillah kita 2000 berapa kok? 2001 langsung 2040 itu diberi anugerah lagi itu 2001 itu buat ternyata antrian buaya langsung makan, malah tahun sangang pulau itu malah sokosin belum buaya itu makan. Masya Allah. Nah itu semua karena Allah. Sama sing nyongko lho, Pak Yasto itu pun pensiun. Nih Pak Yasto pun pensiun itu. Ora mikir kaji malah diundang kan kaji oleh Masya Allah. Ngoten iki lho ceritane wong kok. Itu luar biasa masalah. Itu semua juga karena Allah. Maka kita ambil walillahi al-nasi. Ini adalah semua adalah untuk Allah. Untuk sampai kepada Allah, karena di belakangnya ada kalimat apa? Manis taqo'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang mampu dan tidak, itu semua juga karena Allah. Bapak Ibu rahmatullah, dulu ketika kita manasik itu selalu diingatkan oleh para ustaz untuk mendapatkan haji yang mabrur. Tidak hanya sekedar mabrur, tetapi haji yang mabrur. Kenapa? Karena di dalam haji mabrur itu mengandung beberapa keutamaan yang luar biasa. Di antaranya yang pertama adalah haji mabrur itu menghapuskan dosa. Al-Hajju Arafah. Barang siapa sampai di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan terlahir kembali sebagaimana lahirnya seorang gaji. Itu harus yakin. Motor sing yakin, Pak. Wis cetok kaji, wis tekan Arafah, isih bingung dosaku yang mulai. Mergane nopo boten krasa. Tapi harus yakin bahwa Al-Hajj Arafah ning tekan Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Badan Jawa ora kok tekan Arafah ning tanggal 9 Februari. Mboten. Tanggal 30 Januari mboten. Khusus hanya tanggal 9 Dzulhijjah. Maka di sini yang pertama, barang siapa yang berhaji menjaga dirinya untuk tidak berkata-kata dan berbuat kotor atau dosa dan tidak berbuat pelanggaran secara terang-terangan, maka diampunilah segala dosanya yang terkait dengan Allah, seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis Bukhari Muslim. Yang kedua, melaksanakan haji adalah jihad di jalan Allah. Sabda Rasulullah, apabila engkau telah meletakkan pelana kuda berniat untuk pergi haji dan umrah, maka termasuk jihad. Hadis riwayat Abu Dzar Al-Habwi. Itu haji itu ternyata jihad. Jadi tidak perlu bawa bom, itu harus dimasuk jihad. Ya alhamdulillah ini keutamaannya. Kemudian yang ketiga, orang berhaji doanya dikabulkan. Artinya ada 5 doa, ini hadis ya, ada 5 doa yang tidak akan tertolak. Doa orang berhaji sampai kembali, orang yang berperang sampai pulang, orang terania sampai tertolong, orang sehat sampai sembuh, dan doa seorang kepada saudaranya yang gaib, yang tidak diperdengarkan. Hadis riwayat Sa'id bin Jubair. 3. Yang keempat adalah orang yang berhaji dapat memberikan syafaat. Artinya siapa yang berhaji karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya dan diberi hak untuk memberikan syafaat. Hadis riwayat Abu Munzir. Tapi yang ketiga, yang keempat ini ketika tadi kita takhrij itu agak meragukan. Itu agak meragukan. Mohon itu berarti orang sakit sampai orang sehat orang sakit sampai sembuh apa orang sehat sampai sembuh? Ya
orang yang maksudnya orang yang sakit sampai mohon maaf, jadi menungso itu salah. Bukan Pak Poli cerdas dulu ketok pun itu orang yang sakit sampai sembuh. Oke, kemudian yang kelima adalah haji mabrur mendapatkan pahala surga. Haji mabrur tidak akan ada balasan kecuali surga. Hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu rahmatullah, ini adalah keutamaan yang sering kita sudah dengar terkait dengan keutamaan orang melaksanakan haji dan mendapatkan kemakburan haji itu. Nah tentunya dulu sudah sering dijelaskan dan banyak sekali para ustadz, para kiai yang selalu mengingatkan ini bahwa itu adalah kemakburan haji. Untuk itu dan dulu sudah kita berusaha lakukan dengan sebaik-baiknya dan berusaha kita jalankan sebagaimana yang telah disampaikan oleh para kiai, para ustadz dan para pembimbing haji saat itu. Nah, di zaman sekarang ini memang ini perlu kita ungkap kembali agar kita nanti juga bisa memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan oleh-oleh kepada tetangga, saudara atau siapapun yang nanti akan sampai ke Baitullah, baik untuk melaksanakan haji atau umroh. Karena apa? Karena di dalam sabda Rasulullah ini telah memberikan peringatan. Rasulullah pada saat itu sudah memberikan peringatan bahwa kelak suatu masa ada 4 kelompok orang yang akan berangkat haji, tapi bukan karena Allah, bukan walillah, tetapi karena kepentingan dunia. Jadi Rasulullah pada saat itu sudah memberikan gambaran bahwa pada saatnya nanti itu ada orang berbondong-bondong pergi haji, itu sudah tidak walillah, tapi semua karena kepentingan dunia. Satu, para pemimpin, para penguasa, para pejabat yang melaksanakan haji untuk rekreasi atau bersenang-senang. Kota Mekah dan Madinah dianggap sebagai tempat wisata. Ada, itu tujuannya untuk berwisata. Karena dianggap Mekah Madinah itu tempat wisata. Yang kedua, orang kaya dan para pedagang yang menunaikan haji untuk memasarkan dagangannya atau membeli barang di tanah suci dan menjualnya kembali. Mereka menganggap Mekah dan sekitarnya sebagai tempat perdagangan yang strategis. Batu, kawai, kan mau didol larang. Dulu saya waktu tahun 2011 kebetulan saya itu digabung dengan kelompok Temanggung, di mana Temanggung itu pas panen batu. Berangkat ke sana itu bawa batu, isinya tas, ini isinya tembakau nih. Tahun-tahun itu lah dari galak ke sana ini. Kan itu didol nih, didol kacanya itu rokok. Karena orang haram gitu, haram. Nah, di hotel kan enggak ya. Yono sih kalau beli masalah ya ada. Ada juga tahun 2018 kemarin juga ada yang beli buahnya di Madinah itu. Kalau beli di mana? Tunjukkan beli buahnya dikirim ke rumah, sampai rumah jual lagi. Bukan dibagi kalau sedulur ini gitu. Ada yang begitu, tapi memang ada yang jadikan perdagangan. Kemudian yang ketiga, fakir miskin. Mereka berangkat ke tanah suci untuk meminta belas kasihan pada jamaah. Anggapannya Mekah adalah tempat untuk beramal, membantu sesama, termasuk fakir miskin. Maka pendengar itu nek umroh atau haji kan kalau nggak yang buka diri, itu mesti harus DKI. Assalamualaikum, haji. Saya dari sini, saya sedang ini, saya studi, saya sedang ini. Nanti buatan bu. Nah, orang Indonesia biasanya itu dari sini sudah dibekali oke ono sedekah itu diketahui orang sana. Wes mesti nek orang Indonesia, sing nek mana-mana pakai slayer orang Indonesia, wes kok cedai mesti itu oh Rial, 6 Rial, nanti dengan mesti itu 5 Rial. Jadi ada yang begitu dari kesana fakir miskin. Memang tapi tujuannya adalah untuk meminta. Masih juga nanti di masuk kalau benda haji itu mau masuk di pintu Medina banyak orang meminta-minta. Sing tangani bono hilang, sing opo ngoten itu nek buka tutup. Ada.
Kemudian yang keempat adalah para ulama, para ahli qari'ah. Mereka berangkat haji untuk memperdengar bacaan atau suaranya kepada sama jamaah. Tujuannya adalah mendapatkan nilai plus, kebanggaan dan popularitas dengan kelebihannya. Jadi ada yang wah Ustaz bin Payu, bin Laris, bin Kaji sih, murah kaji tidak laris kan gitu. Ada. Ini Rasulullah sudah apa? Sudah mengingatkan pada zaman itu. Nanti suatu saat akan terjadi haji begitu kelihatannya banyak sekali, berjubel-jubel seperti itu. Tetapi tujuannya adalah berbeda-beda. Sangat sedikit sekali tujuannya adalah yang walillah. Maka rata-rata begitu di sana tawaf banyak, tawaf di luar Ka'bah juga lebih banyak. Dari orang muslim tawaf normal, dari mall satu ke mall yang lain untuk tawaf. Kira, kalau dengan nanti ingat-ingat, kalau diberi kelonggaran oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dan bukan haji, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan umroh, maka diingat untuk ketika diberi pahala, diberi rezeki oleh Allah untuk bisa umroh, kembali adalah walillah. Wis umroh sing umroh tenan, tawaf ya tawaf sing bener-bener tawaf, orang malah tawaf antar mall satu ke mall yang lain. Boleh beda digoli, kantong digoli, itu muter baik. Ingat itu. Jadi sepanjang hari itu, wis sholat ke masjid kembali muter-muter meneh, masjid balik muter-muter meneh. Ada begitu. Nah, maka kita kembalikan ke sana. Kalau ada nanti ingatkan itu, karena itu godaan yang begitu luar biasa. Apalagi semakin sekarang semakin sepanjang jalan semakin banyak toko yang menggoda. Biar orang pasar seng, saya juga terkenal orang pasar lagi. Bapak Ibu rahimahullah, lantas bagaimana kondisi zaman sekarang ini, di mana zaman milenial semua adalah zaman digital, kita sudah dipilih oleh Allah untuk sampai ke Baitullah, dan kita sudah berusaha menjaga kemakburan atau melaksanakan kegiatan yang mendapatkan haji mabrur. Alhamdulillah, dulu ketika sebelum haji sholatnya mesti masbuk, sekarang tidak, jadi sholatnya terus jamaah. Nah, lantas sekarang godaan zaman begitu luar biasa. Nah, bagaimana upaya kita untuk bisa melestarikan kemakburan itu? Nah, sebenarnya sudah banyak sekali hal-hal yang memang sudah diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Untuk ini saya menyampaikan ada 3, sebenarnya tidak cuma 3, tapi karena ini kan nek kesuwen itu yo digerengi dan kan ngaji yo suwe-suwe, sithik nek nyangkol. Sidiknya nyangkol. Jadi semua serba kesan. Begini sedulu dan langsung nyangkut. Ora usah dowo-dowo. Udah lali kabeh. Itu karena zaman instan kan begitu. Maka ada 3 sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan obrolan mereka kecuali dari orang-orang yang menyuruh untuk 1, memberikan sedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perbaikan hubungan di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami telah memberikan ganjaran yang sangat besar. An-Nisa 114. Nah, dari ini bisa kita ambil sebuah hikmah atau kita ambil kesimpulan bahwa ada 3 yang perlu kita lakukan untuk bisa menjaga kemakburan kita. Versi ini, nanti ada versi yang lain, tapi dalam versi ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 114. Yang pertama adalah peduli kepada yang miskin, orang atau orang yang kesejahteraannya ada di bawah kita. Maka di sini saya ambil surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25. Illal musallina alladziina hum 'ala sholatihim daimun walladziina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ilin wal mahrum. Kecuali orang
sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta-minta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa atau yang tidak mau meminta-minta. Jadi karena memang sudah kita ketahui ada orang miskin sing gelem jaluk, ning ana wong sing miskin ning tidak mau meminta-minta, orang gengsi, betul. Orang gengsi bukan. Nah, kalau kita sebagai orang yang sudah dibangun oleh Allah dan kebetulan diberi kelebihan rezeki, maka disingkatkan dari sebagian rezeki yang ada di dalam harta kita itu adalah ada hak. Bahkan saya pernah mendengar hadis mengatakan, apabila di sekitar rumahmu ada orang yang sampai tidak bisa makan, maka wong sakmu itu sokabe. Nah, kalimat di sini orang yang tidak bisa makan tidak mengatakan bahwa orang muslim, tidak. Jadi orang, jadi umum loh. Selain Islam juga iya. Itu artinya itu adalah kepedulian sosial. Maka yang pertama kali untuk menjaga kemakmuran kita, marilah kita sisihkan sebagian rezeki kecil kita, sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita untuk apa? Kepedulian kepada fakir miskin, baik yang meminta-minta, yang dari Jumat pagi itu muter itu, Pak recak kula 6, Pak recak kula itu, yang tadi itu udah ada koma, wong siji ini ngomong, Pak ini recak kula 6, oke, ini makanya itu, itu makanya dia jujur itu, untuk sepiro dibagi roto. Nah, tentu ini orang pati oke ya terus ya. Saya dulu di Pupulang itu ada kampung-kampung pengemis. Jadi setiap pagi jam 4 itu naik truk, itu kabeh tujuannya adalah ngemis. Nah, ternyata ngemis itu hasilnya lebih banyak daripada itu. Yang pertama adalah kepedulian kita terhadap fakir miskin. Alhamdulillah nanti ini kita apalagi di PHI punya panti asuhan cetok kan, terus tidak akan sekeliru itu pun lo pokoknya belum selesai. Nah, ini gue cetok gitu, jadi nggak usah mungkinnya kenapa orang gitu kan, mungkin itu juga mendem gitu. Kadang kan kita kalau mau ngasih di apa segala mau tatonan lanting-lantingan kalau kayak mau jalan kan mungkin dia KKI malah dulu maku kan, kayaknya malah dulu tinggalnya. Tapi kalau di sini sudah jelas ada panti asuhan itu cetok di rumahan, nggak di rumah, jadi tinggal maju untuk mawon, gitu. Berarti lah itu bulannya kan $1. Kalau nggak salah nanti berarti Nggih, potongan surat Al-Ma'arij sing mana Pak? yaitu ayat 19 itu. Nggih, 22 sampai 25. Nggih, 22 sampai 25, Mang cek. Nanti kalau salah Mang bener nggih. Nggih, matur nuwun. Zaman terbuka kan ini, kalau pulang mahasiswa itu, kalau pulang mahasiswanya orang tua nyemak apa? Wadah itu jadinya tenang orang. Apa salah kita? Kalau salah, kan saja. Oh nggak bener dia Pak nggak bener. Nah itu, kalau udah bener dia, oh kadang udah itu malah iso. Senengnya nyalape, bisa begitu. Mau mahasiswa mau dari dulu bisa dijiplak-jiplak. Ini senengannya nyalape, nggak terbuka saja. Kalau salah tolong dibenarkan. Betulkan, jadinya manusia itu banyak salah dan dosa. Kemudian yang kedua adalah menebarkan kedamaian. Ini menebarkan kedamaian. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Ini contoh kita memang diminta untuk mendamaikan. Sudah kita damaikan saudara kita apabila terjadi perselisihan. Nah, maka tujuan kita ben apa anak damai, tenang itu dia nyenengke ibadah nggih kepenak. Terus ada yang mengatakan ini lah itu beda agama, lakum dinukum
waliyadin. Itu sesama agama. Walana a'maluna walakum a'malukum. Sudah cetok ya wis lah, ora pandang kuwi A B C D Islam ya wis. Amal musik cetok bunuh diri kan begitu. Tapi yang lain itu adalah agama mereka. Sudah, kita nggak usah terus klaim kemudian sampai hubungan seperti Maluku itu. Sampai hubungan membuat semakin tidak nyaman. Nek di sore orang nyaman dengan A karo B itu bertentangan, mesti sholatnya orang nyaman, pikirannya juga orang nyaman. Orang masalah itu organisasi orang cocok, orang nyaman, orang nyaman, orang penak, mungkin terus kan. Mesti nonton itu. Maka mari tugas kita agar untuk menjaga, membuktikan bahwa kita menjaga kemakmuran kita adalah kita menjadi orang yang gemar mendamaikan. Kemudian yang ketiga adalah bertutur kata yang sopan, santun dan baik. Ini sambil alimullah fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun fadl walidul qadri lan fadlu min khawli fa'wanakum wastaghfirlahum wasyawirkum fil amr fa idza azamta fataqallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersiap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Di sini jelas kalimatnya, ketika kita diminta untuk selalu berbuat baik, berlemah lembut, sopan, santun terhadap sesama. Kalau ada apa-apa dari itu kita musyawarahkan. Rembuk ono rembuk dirembuk, itu ono turakan yo dibagi roto, ono kurangane tambah ono. Ngerti gitu? Berarti kan sapi dalam saya menyampaikan ini, apabila ada manfaatnya semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan itu semata-mata karena lisan saya sebagai manusia yang kurang ilmu. Mohon maaf, banyak catatan saya yang salah, sehingga tolong diperbaiki, dibenahi sebelum di-share. Nah, insya Allah nanti saya di rumah, apabila juga akan saya perbaiki sesuai dengan petunjuk dari para kiai, para ustadz yang tadi menemukan kesalahan. Semua itu bukan untuk menyalahkan, tapi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa memilih perilaku, perkataan, perbuatan sesuai dengan perintah-perintah Allah, dan selalu bisa menjaga dan berusaha untuk bisa menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah, sehingga bisa mengabulkan kemakmuran kita dalam melaksanakan ibadah haji. Dan yakin insya Allah apabila Allah berkenan memberi kesempatan kepada kita, mari kita bersama-sama untuk bisa kembali lagi menuju Baitullah untuk melaksanakan ziarah dan beribadah di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي ما يكافئ ويزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وسلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربي هب لي من الصالحين يا الله. ربي هب لي من الصالحين. ربي
haqqi tasrihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.